Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Lisa Baharudin dengan NIM 089 dari kelas Hukum Acara Perdata 2 6D Hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk pokok pembahasannya terdiri dari 4. Yang pertama terkait pengertian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu yang kedua, unsur pembentuk perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu yang ketiga, ada jenis perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan yang terakhir adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjelaskan terkait pengertian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait unsur pembentuk perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Berdasarkan rumusan dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai pengertian perselisihan hubungan industrial khusus untuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat ditarik unsur-unsur pembentuk perselisihan hubungan industrial, yaitu yang pertama terkait formalitas. Dalam formalitas itu terdapat perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan. Lalu dari subjek hukumnya. Untuk subjek hukumnya yaitu pengusaha atau gabungan pengusaha di satu pihak dengan buruh atau serikat buruh di pihak lain. Lalu untuk objeknya sendiri yaitu perusahaan, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu. Namun dalam hal ini ada perbedaan mengenai perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Jika dibandingkan dengan pemutusan hubungan kerja, pemutusan, mohon maaf, seperti perselisihan kepentingan, perselisihan hak. Nah, kalau dari perselisihan antara serikat buruh dalam suatu perusahaan itu ada unsur pembentuk lainnya, yaitu yang pertama terkait formalitas. Terkait formalitas ini yaitu adanya perselisihan. Lalu subjek hukumnya yaitu serikat buruh di satu pihak dengan serikat buruh lainnya di pihak lain dalam satu perusahaan. Lalu untuk objeknya sendiri yaitu tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat buruhan. Nah, hal ini didapat dari berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait jenis perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama yaitu terkait adanya perselisihan hak. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 1, formalitas perselisihan hak adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan karena tidak dipenuhinya hak. Sedangkan subjek hukumnya adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh. Nah, namun jika pasal 1 angka 2 tersebut dirinci, maka akan diperoleh kemungkinan sebagai berikut, yaitu yang pertama tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan perjanjian kerja. Lalu yang ketiga, tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap peraturan perusahaan.
Lalu yang keempat, tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan perjanjian kerja bersama. Lalu yang kelima, tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perjanjian kerja. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu terkait perselisihan kepentingan. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan kepentingan ini terdiri dari yang pertama ada perselisihan, lalu dalam hubungan kerja tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja, dan yang terakhir di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu untuk yang selanjutnya terkait jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi rumusan pasal ini dapat dikatakan netral. Hal ini tampak dari frasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini berarti pengusaha atau buruh. Hal yang sering terjadi adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Banyak ekses atas pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Salah satu yang paling penting adalah hilangnya mata pencaharian buruh. Oleh karena itu, meskipun pasal-pasal yang mengatur mekanisme pemutusan hubungan kerja bersifat netral, sesungguhnya orientasi perlindungan terfokus pada buruh. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 4 ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah yang pertama, tidak ada kesesuaian pendapat, pengakhiran hubungan kerja, dan yang terakhir dilakukan oleh salah satu pihak. Dan hal-hal lebih rinci mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam pasal 150 sampai dan pasal 172 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya terkait jenis perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan antar serikat buruh adalah perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan antara serikat buruh adalah yang pertama adanya perselisihan antara serikat buruh, lalu yang kedua dalam satu perusahaan, lalu yang terakhir tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Hal penting di dalam rumusan tersebut adalah bahwa perselisihan itu harus terjadi antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Hal ini mungkin terjadi karena menurut pasal 6 ayat 1 dan 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Berikat Buruh atau Serikat Buruh, mohon maaf, 10 orang buruh dapat membentuk serikat buruh. Jadi undang-undang ini membatasi hanya mengenai terkait yang pertama tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan, lalu yang kedua tidak ada persesuaian paham mengenai pelaksanaan hak ke serikat pekerjaan, dan yang terakhir tidak ada persesuaian paham mengenai pelaksanaan kewajiban ke serikat pekerjaan saja yang merupakan perselisihan antar serikat buruh. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Yang pertama yaitu terkait perundingan bipartit. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat perundingan bipartit. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan ada tahap perundingan bipartit untuk semua jenis perselisihan hubungan industrial. Jika tahap ini tidak ada, maka tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berikutnya tidak dapat ditempuh. Agar perundingan bipartit tidak berlarut-larut, Undang-Undang membatasi waktu pelaksanaan bipartit tersebut, yaitu selama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari salah satu pihak menolak berunding atau telah dilakukan perundingan tetap tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit ini dianggap gagal. Namun jika perundingan bipartit mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan nama formal yaitu perjanjian bersama untuk perjanjian antara para pihak di dalam perundingan bipartit. Penjelasan ini terdapat dalam pasal 3, 4, dan 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu konsiliasi. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditegaskan bahwa jika perundingan bipartit gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatat perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawari para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Proposisi ini melahirkan kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, lembaga konsiliasi maupun arbitrase merupakan penyelesaian sukarela berdasarkan kehendak para pihak. Lalu untuk yang selanjutnya terkait arbitrase. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Setelah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menawari para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka lewat konsiliasi atau arbitrase, para pihak dapat memilih lembaga arbitrase. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 4 ayat 3. Sebagai perwujudan dari ketentuan ini, pasal 32 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mediasi. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Jika di dalam lembaga mediasi tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Perjanjian bersama ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama. Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator membuat anjuran tertulis. Anjuran tertulis mediator ini disampaikan kepada para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya
menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu pengadilan hubungan industrial. Menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus yang pertama di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, lalu di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan yang terakhir di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat buruh. Lalu untuk yang selanjutnya, yang terakhir terkait upaya hukum. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dikenal lembaga banding. Di dalam perselisihan ini hanya dikenal sebagai lembaga kasasi. Jika pengadilan hubungan industrial memutus perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atau putusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial di dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekian penjelasan dari saya terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.